sebelum kita belajar, sudah siap untuk belajar? Sudah. Pakaiannya udah rapi? Rapi. Ya. Gitarnya nggak ada sampah? Itu. Duduknya. Ada ini. Sampahnya dibuang dulu kalau ada sampah. Oh, dia mau. Ya, kalau sudah siap, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita absen dulu ya. Asipa, Pepi, Hadir, Bu. Fiona, Hadir, Bu. Farel, Hadir, Bu. Rehan, Hadir. hadir semua kan? Ada yang hadir? Siapa? Bima, Sasa. Kemana Bima sama Sasa? Ya. Ada kabarnya? Ada yang tahu? Ada yang rumahnya dekat dengan Bima? Tidak, Bu. Tidak. Yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir beritahu ke temannya, kasih kabar ke ibu guru ya. Bisa pesankan ke temannya atau kirim pesan ya. Kasih kabar kenapa tidak masuk. Ya. Ya udah, biar semoga besok teman kita bisa masuk dan belajar seperti biasanya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, biasa untuk lebih semangat lagi. Anak soleh.
seperti pelajaran kita yang lalu apa? Masih ingat? Kemarin kita belajar tentang tayammum. Nah, hari ini kita ganti cerita lain lagi ya. Sebelum kita lanjutkan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini anak-anak diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini anak-anak dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian anak-anak dapat mengaitkan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu anak-anak dapat menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah kemudian yang terakhir anak-anak dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Jadi hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba kalian lihat ke depan. Ya, coba kalian lihat gambar di sini. Dari gambar ini apa yang bisa kalian lihat? Gambar apa ini? Membantu orang susah. Hah? Membantu orang miskin. Membantu orang miskin, ya, membantu orang miskin atau bersedekah, ya. Kalau ini Menjenguk orang sakit. menjenguk orang sakit atau orang yang sakit, ya. Nah, apa yang kita lakukan bila ini terjadi kepada kita? Jadi berkaitan dengan pelajaran kita hari ini ya, kita akan belajar tentang sifat orang yang pemurah, yang suka berbagi dengan orang yang ditimpa sakit, kemudian bagaimana dia menghadapi sakitnya. Ini menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang Nabi Ayub ya. Kita akan menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam ya, menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita selanjutnya, coba salawat. Sholatullah buka buku halaman 47. Tapi kalau disuruh buka lah ini nampak kan dari belakang? Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut. Kehilangan kemampuan, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Ayub merasa membawa seorang nabi yang sangat kaya raya di dunia. Dia memiliki lahan pertanian yang luas dan peralatannya
dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya, suamiku. Terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau minta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah, istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun oleh suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Sudah ya, tadi sudah kita saksikan, kita tonton sama-sama kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nah, setelah kalian lihat, setelah kalian tonton tadi, kalian saksikan, siapa yang bisa menceritakan kembali atau menceritakan kisah tadi tentang apa? Tentang Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub? Nabi Ayubnya dari awal dulu. Kenapa Nabi Ayubnya? Nabi Ayub tetap sabar. Kenapa Nabi Ayub sabar? Kenapa Nabi Ayub sabar? Nabi Ayub jatuh miskin, semua ternaknya mati, anak-anaknya meninggal, tapi Nabi Ayub tetap sabar. Anak-anaknya meninggal, tapi Nabi Ayub tetap sabar. Selanjutnya gimana ceritanya? Panjang ceritanya tadi. Yang lainnya? Ya, ternak dan hewannya mati. Terus apa lagi? Anak-anaknya semuanya meninggal. Terus? Ayub menderita sakit. Ya, Nabi Ayub, ya, kisah Nabi Ayub ini menceritakan tentang Nabi Ayub yang mempunyai harta yang banyak, kemudian jatuh miskin, ya, dan dikasih cobaan dengan hartanya habis semuanya. Apa hartanya? Hasil kebunnya, tanamannya, hewan-hewannya semuanya mati. Kemudian anaknya juga meninggal, ya. Anaknya berapa orang anaknya tadi? 12, semuanya meninggal. Terus bagaimana Nabi Ayub?
Oh ya, ditimpa lagi Nabi Ayub dengan sakit yang gimana sakitnya? Sakitnya gimana? Sakitnya tadi gimana ya Pak? Parah, ya sakitnya parah sampai kenapa Nabi Ayub? Dia sulit untuk beribadah. Kemudian dia diusir ya dari kampungnya, ya. Kemudian makin lama penyakitnya bertambah parah. Bagaimana sikap Nabi Ayub? Tetap sabar. Kemudian apa lagi? Selain sabar Nabi Ayub bagaimana? Tetap menerima cobaan itu dengan apa? Tetap beribadah, ya, tetap beribadah kepada Allah, ya. Jadi Nabi Ayub mendapatkan cobaan yang sangat berat, ya. Tapi Nabi Ayub tetap sabar, tetap taat beribadah, tetap bersyukur dengan keadaannya, ya. Apalagi masih nambahkan ceritanya? Nah, bagaimana selanjutnya Nabi Ayub setelah sekian lama sakit? Ikhlas menerima. Kemudian apa? Sembuh kan Nabi Ayubnya? Sembuh. Bagaimana ceritanya sampai Nabi Ayub sembuh? Berdoa, kemudian tetap beribadah, kemudian dia mendapat petunjuk dari Allah dengan cara apa tadi? Menghentakkan kakinya, kemudian keluar air, ya, dari tanah. Nah, dengan air itulah Nabi Ayub sembuh. Ya, ini Nabi Ayub sembuh, kemudian Nabi Ayub kembali kaya karena orang-orang memberinya karena rasa senang. Akhirnya dia dikasih hadiah dengan orang. Akhirnya Nabi Ayub mendapatkan kembali hartanya seperti semua, menjadi orang kaya lagi, ya. Anaknya juga banyak lagi, ya. Ini berkat kesabaran dan ikhlas menerima cobaan, ya. Karena apa? Setiap masalah atau cobaan yang dihadapi, yang dialami itu pasti ada penyelesaiannya, ya, pasti ada solusinya, ya. Udah ya. Anak soleh sehat. Tadi sudah kita kita ini cermati sama-sama cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nah, untuk lebih memahami lagi, ya, bagaimana sikap kita supaya bisa meneladani sikap yang dimiliki oleh Nabi Ayub, ya. Bagaimana sikap itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sikap sabar, ikhlas, apalagi tadi? Sikap apa lagi yang ada pada diri Nabi Ayub? Selalu sholat. Iya, taat beribadah. Apalagi? Rajin? Selain rajin beribadah tadi, ya Pak? Dia rajin berbagi, pinter, ya. Jadi Nabi Ayub tadi kan orang yang kaya, ya, tapi tidak pelit, ya. Orang yang susah dibantu, ya. Itu artinya orang yang dermawan, ya, namanya orang
kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, Ibu minta kalian diskusikan dengan kawan-kawan ya, buat kelompok ya, bagaimana menerapkan sifat itu dalam kehidupan kita sama-sama ya, dalam kehidupan anak-anak sekalian. Contohnya seperti apa, misalnya dalam keadaan apa, dan bagaimana sikap kita. Ngerti? Nah, pertanyaannya ya, selain bisa kalian itu tadi menyikapi bagaimana menyikapi sikap Nabi Ayub menjadi teladan dalam kehidupan kita. Sebelumnya, terlebih dahulu kalian jelaskan peristiwa atau cobaan apa saja yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya, pertama yang perlu kalian diskusikan, yang pertama, jelaskan peristiwa atau cobaan apa saja yang dialami oleh Nabi Ayub. Kemudian, perilaku apa saja yang harus kita teladani. Yang itu tadi yang Ibu jelaskan tadi ya. Perilaku apa saja yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ayub. Perilakunya tadi sudah kita sebutkan sama-sama ya. Nah, bagaimana itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu, setelah kalian pahami itu kisah tadi, silakan anak-anak menyampaikan pendapat tentang sikap kalian ketika menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari di rumah atau di sekolah. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti apa, masalahnya seperti apa ya. Kemudian kalian jelaskan bagaimana kalian menyikapi itu. Paham? Paham? Kalau paham, silakan bentuk kelompok. Buat 3 kelompok saja. Ayo. Putar aja kursi. Ini
ceritanya masalahnya tentang apa kamu? Misalnya kamu dapat masalah apa? Nah, bagaimana kamu menyikapinya? Menghadapinya? Ya apa? Masalahnya apa dulu? Misalnya kehilangan atau kesedihan atau sama saja. Hah? Ayo. Ini sampai sini kan. Ini sampai sini. Kamu membahas lagi masalah itu. Dan itu kalau kamu mendapat masalah, bagaimana kamu menghadapinya? Nah sekarang masalahnya kenapa kamu bawa masalah? Sekarang masalahnya apa? Masalah tidaknya. Misalnya ini, nah kan masalahnya di telinga. Bagaimana sikap menyikapinya? Nah, jadi ditimpa sakit kepala, sakit. Nah, bagaimana sikap Jen? Kalau dikasih, bagaimana usahanya, bagaimana caranya? Kalau misalnya di karena itu harus sabar, ibadah, berusaha. Nah, iya, bagaimana kalau kamu ditimpa seperti itu? Terus usaha seperti apa? Sudah? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Kalau sudah, ya kita bahas sama-sama. Silakan kelompok. Siapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Ya, kalau sudah siap, silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Ayo. Yang lainnya dengarkan, kemudian ditanggapi ya apa yang disampaikan oleh teman kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok nomor 1. Setelah menyaksikan tayangan video cerita Nabi Ayub alaihissalam, satu cobaan yang dialami oleh Nabi Ayub adalah 1. Hartanya habis dalam sekejap. 2. Semua hewan ternak mati diserang penyakit. 3. Seluruh anak-anaknya meninggal, tapi Nabi Ibrahim tetap sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Di tempat penyakit yang parah. 2. Perilaku yang harus kita teladani dari kisah Nabi Ayub adalah sikap sabar, lalu berbagi, memperhatikan fakir, miskin, taat beribadah, selalu bersyukur, tidak pelajaran yang bisa diambil dari cerita Nabi Ayub adalah bahwa
paparan atau presentasi dari kelompok 1. Nah, ada yang menanggapi? Ya, ayo silakan kelompok 2 ya. Menurut kelompok 2, setelah kami menonton cerita Nabi Ayub yang sangat sabar dan tetap dalam mengikuti musibah. Nah, aku udah pilih sama. Sudah? Sudah? Tadi itu tanggapan dari teman kalian. Ya. Silakan kembali ke tempatnya. Kita kasih hapus dulu. Untuk selanjutnya kelompok berikutnya. Ayo, siapa yang mau ke depan? Presentasi ke depan. Silakan. Ya, kelompok 2. Ayo. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melakukan cerita Nabi Ayub yang sangat sabar dan tetap dalam menghadapi musibah, semua hartanya habis, tanaman dan hewan ternak dan anak-anak yang disayang meninggal. Kemudian Yang lainnya dengarkan ya. menderita penyakit yang menyebabkan dia diusir dari kampungnya. Tapi Nabi Ayub tetap sabar dan giat beribadah kepada Allah. Kita harus meneladani perilaku Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah orang yang sabar, dermawan, baik hati, sangat memperhatikan orang lain, rajin ibadah dan selalu bersyukur walaupun selalu tetap ditimpa cobaan. Pelajaran dari cerita Nabi Ayub adalah Dengarkan. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang menanggapi? Sudah jelas kan? Sudah? Kalau sudah, kita kasih hapus dulu. Kelompok selanjutnya, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompok 3. 1. Nabi Ayub mengalami cobaan yang bertubi-tubi. 1. Semua tanaman dan hewan ternaknya mati. 2. Anak-anaknya yang berdosa meninggal. 3. Ditimpa meninggal polis yang menyedihkan. 2. Perilakan yang harus kita ikuti adalah 1. Sabar, 2. Dermawan, suka memberi, 3. Taat beribadah, Yang lainnya dengarkan ya. tidak mengeluh dan selalu bersyukur. 3. Cerita Nabi Ayub mengajarkan kepada kita untuk selalu sabar dan tetap menyembah Allah saat diberi cobaan
ada dari kita sakit kemudian kurang diperhatikan oleh teman atau orang tua kita, maka kita tidak boleh mengeluh barang mencari tahu teriak, tetapi kita harus tetap sabar dan banyak mengingat kalau bersyukur, tetap semangat dan minum obat. Sudah? Sudah? Ada yang menanggapi? Hah? Sudah jelas? Kalau sudah, ya itu hasil diskusi dari kelompok 3 ya, melengkapi dari diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ini kasih aplaus lagi. Sudah ya, tadi kita sudah menyaksikan tayangan video, sudah melakukan diskusi. Ibu harap kalian sudah memahami pelajaran kita pada hari ini ya, kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam ya. Sebagaimana yang telah kita saksikan sama-sama bahwasanya Nabi Ayub itu orang yang sabar, yang sangat sabar dengan apa? Ditimpa berbagai macam cobaan. Hikmahnya apa? Kita dari peristiwa, dari kejadian cerita Nabi Ayub tadi, hikmahnya buat kita apa? Manfaatnya buat kita apa? Mengajarkan kepada kita untuk sabar ya. Karena apa? Orang yang sabar itu apa yang akan kita peroleh kalau kita orang yang sabar? Akan disayang Allah ya, akan disayang Allah ya, akan dimuliakan oleh Allah ya. Orang yang sabar itu akan dimuliakan oleh Allah ya. Karena apa? Sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar ya. Jadi jangan mengeluh, jangan sedih kalau dikasih cobaan ya. Karena Allah selalu bersama kita ya. Kemudian selain itu apa lagi? Dari cerita Nabi Ayub tadi mengajarkan kepada kita bahwa setiap masalah itu pasti ada penyelesaian ya. Inama ma'al usri yusra ya. Setiap masalah itu ada solusinya ya. Kemudian cerita selanjutnya mengajarkan kepada kita untuk tetap selain sabar tadi Pak, untuk tetap taat kepada Allah ya. Beribadah kepada Allah dalam keadaan apapun harus kita lakukan ya. Ada yang bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Hah? Anak soleh siap. Mana solehmu? Ini solehku. Ya, untuk selanjutnya belajar kalian di rumah ya. Kerjakan tugas ini di rumah, kemudian kumpulkan pada pelajaran berikutnya ya. Minggu depan dikumpulkan.
Ya, ditulis namanya ya, jangan lupa. Iya, silang. Pilih jawaban yang benar. Ya, kemudian yang soal belakangnya itu kalian kalian centang. Kemudian ini dipasangkan. Ya, paham semuanya? Paham. Ya, simpan dari bukunya. Ya. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Belajar lagi di rumah. Ya. Kita teladani apa yang telah kita pelajari tadi, ya. Semua yang kita pelajari itu kita usahakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.